ini untuk Adaro sendiri. Nah, kalau dia bisa mantul nih esok hari di 2270, bisa menguji. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Akademik Saham. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate emiten-emiten kembali teman-teman secara analisis teknikal. Baik, bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir, selamat datang dan selamat menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bagi teman-teman yang memang belum gabung di grup Telegram, dimohon gabung untuk mendapatkan informasi terbaru secara real time. Nah, kita akan membahas yang pertama dari IHSG terlebih dahulu. Untuk hari ini IHSG ini di sesi 2 ditutup menguat ya. Pada sesi 2 ini semakin menguat juga nih karena memang hari ini naik sebesar 0,85%. Nah, indeks regional pun juga bergerak menguat nih teman-teman ya, dari bursa Asia lainnya juga. Nah, penguatan IHSG ini juga didorong oleh saham-saham big banks, terutama di sektor bank juga dan saham komoditas. Nah, hal ini juga kita lihat nih ada beberapa saham CPO juga yang memang terus menguat karena memang dari komoditas dari CPO sendiri itu mengalami all time high-nya, sehingga potensi dari saham-saham CPO ini terus menguat juga. Nah, hal inilah yang memang membuat IHSG ini juga berada di area hijau hari ini penutupannya ya. Nah, untuk IHSG sendiri bagaimana nih? Untuk secara teknikal hari ini closingannya ada di 6.920. Nah, hal ini juga dia akan mendekati area resisten yang ada di high sebelumnya ya, atau di all time high sebelumnya, yaitu ada di 6.927. Nah, ini diperkirakan esok hari masih bisa menguji area resisten yang ada di 6.927 juga nih. Ini cukup bagus juga kalau memang dia bisa ditembus dan ini memecahkan rekor kembali atau all time high-nya kembali. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk supportnya ada di 6.810. Ini sebagai area support dari IHSG untuk supportnya. Dan untuk secara ini teman-teman, secara support ini secara psikologis, kalau di 6.810 ini selama dia tidak turun, ini IHSG ini masih cenderung bagus juga ya teman-teman ya untuk ke depan. Nah, namun potensi dari ketegangan dari Ukraina dan Rusia ini terus memanas nih teman-teman ya. Tapi teman-teman juga patut waspadai juga. Yang penting kita trading ataupun swing trading di saham-saham yang memang mengalami kenaikan nih. Nah, kita manfaatkan momentum saja untuk mengikuti trading atau mengikuti swing tradingnya teman-teman ya. Bagaimana pergerakan asing untuk IHSG hari ini? Yaitu kita lihat untuk asing sendiri hari ini mencatatkan net buy ya pada saham-saham big bank. Nah, terutama dari BBCA, BBNI, MTEK, MDKA juga nih, ada komoditas juga ya, ada PTBA, Telkom juga hari ini mencatatkan net buy cukup tinggi juga teman-teman ya untuk transaksi asing. Nah, kita akan membahas dari saham yang pertama, yaitu dari saham BBCA. Ya, untuk saham yang pertama itu dari BBCA. Nah, BBCA hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman, sebesar 1,9% dan tutupan closingannya ada di 8.050. Nah, hari ini BBCA itu mengalami kenaikan dan ini menembus area resisten. Untuk area resisten dari BBCA ada di mana? Untuk area resistennya ada di 7.950 dan hari ini sudah ditembus nih untuk BBCA. Nah, bagaimana pergerakan untuk ke depan nih? Kita lihat nih secara teknikal untuk BBCA hari ini mengalami net buy juga, dan untuk supportnya untuk BCA sendiri ada di 7.950 ini untuk BBCA. Jadi silakan teman-teman catat untuk BBCA ya. Untuk supportnya ada di 7.950 ini sebagai area support karena memang hari ini sudah ditembus. Dan untuk transaksinya, untuk volume ini meningkat ya dari hari kemarin. Untuk secara stokastik juga di sini masih ada berada di area tengah ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah, untuk saham BPCA ini adalah salah satu saham untuk long investing. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang memang suka investasi untuk jangka panjang, ini boleh-boleh saja nih untuk BBCA sendiri. Nah, untuk target berikutnya ada di mana nih untuk BBCA sendiri? Untuk resistennya jangka medium ya atau jangka menengah itu ada di 8.250
Ini sebagai area potensialnya untuk BBCA sendiri ya. Silakan teman-teman dicatat untuk area potensialnya atau area resisten berikutnya ada di 8.250 dan area supportnya ada di 7.950. Nah, diperkirakan nih esok hari bisa mengalami peningkatan juga ya atau kenaikan juga, namun sepertinya tidak terlalu signifikan. Nah, yang penting teman-teman kalau memang untuk investasi jangka panjang, Bapak Ibu silakan mencicil beli terlebih dahulu nih di area sini ya atau di area sekitar 8.000-an. Nah, kalau memang besok koreksinya ada di mana? Tunggu area dekat koreksinya ada di 7.950 dan ini bisa melanjutkan penguatannya kembali. Yang penting tidak turun lagi di bawah 7.950. BBCA ini sangat menarik ya untuk investasi jangka panjang juga. Dan nanti ketika dia sudah turun, teman-teman atau Bapak Ibu ini bisa melanjutkan pembelian kembali ya kalau memang untuk jangka panjang atau investasi jangka panjang. Lakukan dollar cost averaging atau beli secara bertahap nih untuk bank BBCA. Yang penting teman-teman mindsetnya BBCA untuk investasi jangka panjang ya. Ini saham untuk investasi yang bagus. Nah, untuk transaksi asing bagaimana untuk hari ini? Transaksi asing dari BBCA ini mengalami net buy ya teman-teman sebesar 254 ini sebagai transaksi asing, dan untuk broker summary-nya hari ini diakumulasi oleh ZP, KZ dan YU. Dan ini kita lihat nih 3 transaksi broker di sini akumulasi ya teman-teman ya, karena memang kita lihat di sini belum adanya penjualan yang cukup masif juga dari 3 broker ini ya. Secara 3 hari atau 4 hari berturut-turut ya dengan hari ini sudah ditransaksikan oleh asing, yaitu net buy oleh asing sendiri. Ini adalah untuk asing dari saham Bank BBCA. Ya, untuk saham kedua yaitu ada saham Bank BBNI. Hari ini BBNI juga mengalami net buy asing ya teman-teman, dan hari ini naik sebesar 2,3%. Tutupan closingannya ada di 7.925. Nah, teman-teman diperhatikan di sini untuk analisis teknikalnya untuk BBNI sendiri hari ini mendekati dengan area support yang ada di mana? Untuk supportnya ada di 7.700 dan hari ini memang terjadi pantulan ya. Dari hari kemarin sempat menyentuh di area 7.700, kemudian ini mengalami pantulan dan ini menjadi area swing high-nya teman-teman. Jadi patut untuk dicermati juga nih untuk perdagangan esok hari, dan secara resistennya ada di 7.925 dan ini pas teman-teman untuk penutupannya hari ini BBNI di 7.925 ini sebagai area resistennya dan ditutup di angka tersebut. Nah, gimana nih untuk ke depan dari saham Bank BBNI? Nah, untuk BBNI sendiri ini kita akan menggambarkan untuk polanya. Kalaupun besok bisa naik dan melanjutkan kenaikannya, untuk target resisten berikutnya ada di 8.125 dan ini untuk jangka pendek juga ya atau jangka menengah ini masih bisa dicermati juga nih untuk BBNI-nya ya. Selama dia bertahan di area 7.925 ini tidak menutup kemungkinan untuk melanjutkan kenaikannya atau resistennya ada di 8125. Nah, untuk supportnya ada di mana? Jika memang teman-teman melakukan pembelian nih hari ini atau di pembelian dari modal bawah di sini, ini boleh hold saja teman-teman untuk BBNI. Atau kalaupun besok terjadi pelemahan nih, kalau memang terjadi pelemahan, yang penting tidak turun untuk area ke 7.700 ke bawah ya, jangan sampai dia turun ke sini karena memang ini sebagai area supportnya dari saham Bank BBNI. Nah, kalau memang dia turun, ini akan mantul di area sini kembali dan akan menguji area resisten di 7925 kembali. Namun ini kita lihat nih, kalau memang besok langsung naik, teman-teman bagi yang belum punya boleh melakukan aksi cicil beli saja nih dengan strateginya dollar cost averaging. Nah, untuk BBNI sendiri ini dari sini ya, kita lihat di sini ada resisten yaitu di 7575. Ini sudah dicapai juga di area sini, dia akan melanjutkan kenaikannya dan benar saja nih dari sini dia akan melenggang lurus dan sampai hari ini pun dia mengalami kenaikan.
Nah, kemarin ini ada koreksi, ini koreksi normal atau wajar saja ya untuk BBNI. Nah, sekarang kalau memang teman-teman ingin melakukan cicil beli ataupun akumulasi ketika teman-teman memang punya modal di bawah, ini boleh-boleh saja nih untuk BBNI. Nah, diperkirakan esok hari bisa melanjutkan kenaikan untuk BBNI sendiri, dan BBNI ini boleh untuk long investing atau investasi untuk jangka panjang. Nah, bagaimana pergerakan secara asing hari ini untuk BBNI sendiri? Hari ini kita lihat mencatatkan net buy sebesar 100.200 sekian ya. Ini cukup bagus juga ya, karena 2 hari ini masih diakumulasi oleh asing juga. Bahkan sebenarnya di tanggal 21 ini ada asing keluar, namun tidak terlalu signifikan atau terlalu kecil ya untuk asing sendiri. Kita lihat nih dari histori, dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 20 Januari ini masih terus asing nih masih memburu saham Bank BBNI. Jadi ini untuk koreksian di tanggal 21 ini koreksi minor teman-teman ya, karena memang asing hanya membubuhkan 20 juta saja nih untuk net sell-nya, dan ini semuanya dari tanggal 20 di sini ya, dari tanggal 20 Januari ini net buy asing cukup tinggi. Jadi boleh dicermati nih untuk saham Bank BBNI bagi teman-teman yang memang suka untuk big bank ya, karena memang big bank ini untuk investasi jangka panjang. Nah, kita lihat untuk broker summary-nya di sini masih diakumulasi oleh KZ ya, AK, kemudian YU juga ya. Teman-teman silakan dicermati nih untuk BBNI sendiri. Dan untuk analisis saham lainnya atau analisis saham lanjutan, kita akan menganalisis dari saham Adaro. Ya, Adaro hari ini juga mencatatkan kenaikan sebesar 4%, dan kita lihat secara analisis teknikal bagaimana. Untuk Adaro ini karena memang hari ini juga ya komoditas ini mengalami kenaikan juga cukup tinggi, dan ini salah satunya dari Adaro. Nah, gimana nih secara teknikal untuk support dan resisten? Adaro hari ini menembus area 2270 sebagai area resisten terdekatnya, dan ini berhasil ditembus teman-teman ya. Jadi secara stokastik juga di sini sudah mengalami golden cross ya. Dari sini kita lihat di sini sudah jenuh jual, dan hari ini mengalami golden cross. Ini waktu dicermati juga. Dan untuk secara volume juga hari ini transaksinya meningkat ya, secara rata-rata di sini kita lihat sudah meningkat dari hari kemarin juga. Dan untuk support ada di mana? Untuk support terdekat dari Adaro sendiri ada di 2270, ini sebagai area support, dan secara resisten terdekatnya ada di 2360. Bahkan ini kalau memang ini bisa ditembus di area sini, bisa melanjutkan kenaikan di 2470 ya untuk target dari Adaro sendiri. Nah, kita lihat nih untuk penggambarannya besok hari, kalau dia bisa melanjutkan kenaikan dan menyentuh area 2360, ini masih bisa melanjutkan kenaikan di area 2470. Ini untuk medium term juga ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Kalau esok hari ini mengalami koreksiannya ini harus normal teman-teman ya, tidak boleh turun di 2270 ya. Kalau turun dia di 2270, dia akan melanjutkan kenaikan di support berikutnya yang ada di 2170. Ini untuk Adaro sendiri. Nah, kalau dia bisa mantul nih esok hari di 2270, bisa menguji area resisten berikutnya yang ada di 2360. Jadi strateginya teman-teman ya, kalau memang mau trading untuk Adaro ini boleh-boleh saja nih untuk akumulasi esok hari, ataupun bagi teman-teman yang memang belum punya, ini boleh diperhatikan untuk esok hari ya. Dengan strateginya untuk Adaro sendiri adalah untuk trading ataupun swing trading, boleh-boleh saja ya. Dengan target resisten ada di 2360 sebagai area resisten terdekat, dan 2470 ya sebagai area resisten jauhnya. Ini untuk Adaro. Bagaimana pergerakan asing hari ini untuk Adaro sendiri? Kita lihat hari ini mencatatkan net buy sebesar 12.250. Ini untuk Adaronya. Jadi diperhatikan teman-teman ya. Untuk broker summary-nya juga di sini masih dikoleksi oleh CC, YPPD. Ini 3 broker ini masih mengkoleksi juga teman-teman ya. Jadi silakan diperhatikan. Nah, dari tanggal 18 Januari di sini
untuk asing juga masih melakukan net buy yang cukup signifikan juga ya teman-teman untuk Adaro-nya. Nah, Adaro ini untuk trading ataupun swing trading juga dengan targetnya di 2470 ini sebagai area potensial resistennya bagi saham Adaro. Ingat teman-teman, manfaatkan momentum untuk kenaikan dari harga komoditas ya teman-teman. Nah, ini adalah analisis untuk saham Adaro. Ya, untuk saham berikutnya yaitu ada saham AALI. Teman-teman bisa diperhatikan untuk AALI hari ini juga naik sebesar 3,4%. Dan kita ketahui bahwa AALI adalah sektor komoditas yaitu dari CPO teman-temannya. Dan ini sudah mengalami kenaikan cukup signifikan hari ini sebesar 3,4%. Tutupan closingannya ada di 11.475 ini untuk AALI. Hari ini AALI itu menembus di area 11.250. Teman-teman bisa diperhatikan di sini. Ini sebagai area resisten untuk hari ini dan hari ini ditembus. Nah, perhatikan untuk AALI ini masih cukup oke juga ya. Kita tradingkan saja, ini boleh-boleh saja, ataupun untuk swing ini boleh-boleh saja ya. Manfaatkan momentum kenaikan dari harga komoditas dari CPO dan juga dari perang antara Rusia dan Ukraina sendiri. Jadi ini diperhatikan untuk AALI-nya, supportnya ada di mana? Untuk AALI supportnya ada di 11.250. Ini adalah area support ya, karena memang hari ini sudah ditembus. Dan ini menjadi area support berikutnya untuk AALI sendiri. Diperhatikan untuk area resistennya ada di mana? Untuk area resistennya kita ambil saja di area 11.550 ya. Ini untuk area resist terdekat. Kalau memang dia bisa bertahan di area sini di angka 11.250 dan esok hari mengalami kenaikan juga dan menguji resisten atau tes resist di 11.550, ini boleh saja nih, masih cukup menarik nih untuk sektor CPO-nya ya. Dan ini untuk AALI ini gerakannya tidak terlalu ini juga ya, volatil ya, karena memang saham-saham seperti ini mempunyai volatilitas yang kurang bagus juga sebenarnya, atau kurang kurang rally-nya, karena memang ini saham untuk swing juga ya. Untuk jangka panjang ini boleh-boleh saja, dan untuk tradingnya ini beda. Tapi teman-teman boleh saja nih manfaatkan untuk momentum jangka menengahnya ya. Untuk swingnya ini boleh-boleh saja nih untuk AALI. Nah, untuk target resistennya ada di 11.550, ini sebagai area resistennya ya untuk AALI sendiri. Dan untuk resisten berikutnya ya, kalau memang dia berhasil menembus di area 11.550, maka akan bisa melanjutkan kenaikannya ada di 12.125. Ini sebagai area target untuk AALI-nya untuk jangka panjang ya. Untuk menengah juga ini semoga bisa dicapai nih untuk AALI. Silakan di watchlist untuk AALI sendiri. Untuk area supportnya ada di 11.250 dan untuk area resisten jangka pendek di 11.550 untuk jangka pendeknya, dan jangka menengahnya ada di 12.125. ini untuk potensial dari AALI sendiri. Nah, bagaimana pergerakan asing hari ini? Untuk AALI kita lihat hari ini mencatatkan net buy ya teman-teman sebesar 32 juta, dan ini kita lihat di sini AALI ini sudah diakumulasi atau di net buy dari tanggal 7 Februari. Nah, kita lihat di sini transaksi asing terus meningkat juga ya untuk sektor dari CPO juga ya, seiring dengan kenaikan dari harga komoditas CPO-nya. Jadi silakan teman-teman watchlist untuk perdagangan esok hari untuk AALI. Nah, untuk broker summary-nya di sini masih dikoleksi oleh ZP, BK, dan KZ. Ini untuk broker summary-nya. Dan untuk ZP hari ini mengalami akumulasi ya untuk transaksi hari ini. Jadi watchlist untuk esok hari ini untuk AALI. Untuk dengan strateginya swing trading boleh-boleh saja, ataupun kalau memanfaatkan momentum kenaikan untuk trading ya boleh-boleh saja. Namun gerakannya ini slow melo-melo ya untuk AALI sendiri. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya nih, yaitu masih di sektor CPO, yaitu ada LSIP. Nah, LSIP juga hari ini menguji area resisten di 14.30, dan ini sebenarnya sudah naik di 14.40 ya untuk high-nya, namun gagal breakout nih dari area resisten 14.30. Nah, ini masih cukup oke juga dan menarik nih untuk LSIP sendiri. Nah, kita lihat secara teknikal untuk LSIP-nya bagaimana nih.
Nah, untuk L-ship hari ini tutupannya ada di 14.30 ya, naik sebesar 3,6%, dan untuk secara stokastik di sini mengalami golden cross teman-teman ya, bisa dilihat di sini, dan secara volume juga meningkat dari atas rata-rata ya, atau di atas rata-rata dari hariannya, dan ini sangat bagus juga ya untuk L-ship sendiri. Dan ini secara tren ini masih mengalami trennya tren bullish ya. Di sini kita lihat di sini untuk trennya yaitu ada kenaikan dari tanggal berapa nih? Dari tanggal 31 Januari ya, bahkan ini masih mencatatkan oke juga nih untuk transaksinya, dan hari ini menembus di area 14.30. Nah, ini tutupannya sebagai area resisten nih. Jika memang besok melanjutkan kenaikan, untuk potensial dari L-ship sendiri ada di mana? Potensial L-ship sendiri ada di 1485 sampai di 1500 untuk L-ship sendiri. Jadi teman-teman kalau memang mau trading untuk L-ship boleh-boleh saja, ataupun untuk swing trading boleh-boleh saja ya untuk strategi dari L-ship sendiri. Jadi manfaatkan untuk kenaikannya teman-teman dari sektor komoditas. Dan untuk supportnya ada di mana nih? Untuk supportnya terbaru ada di 1400 untuk L-ship sendiri ya. Dan kalau memang besok bertahan di area 14.30, dia tidak turun untuk ke bawah menguji area 1400, ini teman-teman boleh lakukan untuk spekulasi buy ya untuk L-ship sendiri. Namun tetap teman-teman disclaimer ya, karena memang ini sudah naik terlalu tinggi juga ya, ini hanya untuk swing ataupun untuk trading, ini boleh-boleh saja. Kalau esok bisa melanjutkan kenaikan, dia akan masih bisa menguji area untuk resisten berikutnya ada di 1485. Ini untuk area menengah ya teman-teman, bukan semata-mata besok langsung bisa naik ke 1500. Kalaupun memang masih bisa naik ke 1500, ini sangat bagus juga teman-temannya untuk L-ship-nya, jadi bisa melanjutkan kenaikan. Nah, untuk L-ship ini rekomendasi buy ya untuk esok hari, ini boleh-boleh saja ya diperhatikan, karena memang hari ini sudah mengalami transaksi kenaikannya ini untuk L-ship sendiri. Nah, untuk transaksi asing bagaimana? Untuk L-ship kita lihat L-ship sendiri hari ini mencatatkan net buy sebesar 12.400 ya. 2 hari ini sudah di net buy ya oleh asing, namun memang tidak terlalu tinggi juga ya untuk L-ship sendiri. Lebih ke sektor CPO-nya yang ada di AALI juga. Nah, untuk broker summary-nya di sini ada YP, AK, dan PD. Ini masih melakukan untuk trading ataupun melakukan untuk transaksian hari ini. Silakan diperhatikan untuk L-ship-nya. Nah, untuk saham berikutnya yaitu ada saham lainnya dari sektor CPO, ada TAPG. Ya, TAPG ini juga sama, yaitu ada di sektor komoditas dari CPO ya. Jadi tiga-tiganya tuh AALI, L-ship, dan TAPG ini ada di sektor CPO, dan ini kompak menguat teman-temannya untuk sektor CPO-nya atau komoditas CPO-nya. Nah, hari ini TAPG juga mengalami kenaikan sebesar 2,9%. Tutupan closingannya ada di 720. Dan ini bagus teman-teman ya untuk TAPG ini. Dia mantul di area support yang ada di 705 sebagai area supportnya sendiri. Bisa teman-teman lihat di sini secara teknikal. Esok hari di kemungkinan nih bisa melanjutkan area kenaikannya dan akan menguji area resisten berikutnya yang ada di mana? Yang ada di 735 sampai di 750. Ini sebagai area potensial resisten untuk TAPG sendiri. Nah, TAPG ini volatile ya teman-teman, beda dari AALI dan L-ship sendiri. Dan ini untuk trading ini boleh-boleh saja nih, manfaatkan momentum untuk kenaikan dari jangka pendek sendiri. Nah, secara secara garis trendline di sini untuk untuk TAPG ini masih cukup oke juga ya. Selama dia tidak turun di area 705, ini masih bisa ditransaksikan ya untuk tradingnya, ini boleh-boleh saja nih untuk TAPG. Silakan dicatat teman-teman ya untuk support dan resistennya. Supportnya ada di 705 masih di sini, dan untuk area resistennya di 735 sampai di 750. Nah, secara stokastik ini sudah menandakan area dekat dengan area jenuh jual ya teman-teman. Jadi boleh diperhatikan nih untuk esok hari. Kalau memang esok hari ingin trading buy terhadap TAPG, ini boleh-boleh saja ya teman-teman. Dan ini adalah analisis untuk TAPG. Nah, bagaimana untuk transaksi asing hari ini?
dari TAPG kita lihat di sini mencatatkan net buy ya sebesar 1,4 juta. Nah, ini tidak terlalu tinggi juga ya teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan dari tadi ya, dari sektor CPO-nya. Dan untuk broker summary-nya di sini masih dikoleksi oleh YU ya. Ini masih kita lihat ini masih buyer tertingginya untuk YU. Kemudian ada broker IF dan AZ juga, ini masih mengakumulasi atau masih mentradingkannya. Teman-temannya bisa diperhatikan untuk TAPG-nya. Dan saham berikutnya kita akan membahas dari saham lainnya nih, yaitu dari Harum. Nah, ini dari komoditas juga. Harum ini dari metal ya teman-teman, dari sektor komoditas juga. Ini sudah dibahas dari beberapa hari lalu, bahkan hari kemarin juga sudah dibahas. Hari ini melanjutkan kenaikan, benar saja teman-teman ya. Bagi teman-teman yang memang sudah cuan, ini selamat, karena ini akan kita bahas kembali nih bagaimana strategi untuk Harum sendiri. Nah, untuk Harum hari ini mencatatkan kenaikan sebesar 3,1% ya. Ini melanjutkan kenaikan dari hari kemarin. Untuk tutupannya ada di 11.675. Nah, ini boleh disimak, perhatikan untuk Harum sendiri ya. Sudah naik beberapa hari ya, ini cukup tinggi juga. Jadi teman-teman wajib waspada ya untuk Harum sendiri, karena memang hari kemarin ini sudah muncul dengan candle ekor yang panjang juga, dan hari ini ekornya ini tidak terlalu panjang. Jadi ini kita watchlist kembali nih untuk esok hari. Kalau dia bisa melanjutkan kenaikan, ini sangat bagus. Ataupun kalau dia bisa breakout di area 11.850 yang ada di sini, ini sebagai area resistennya, silahkan dicatat. Resistennya di 11.850 untuk terdekatnya. Kalau dia bisa breakout dari 11.850, ini sangat cakep juga teman-teman ya. Ini bisa melanjutkan rally-nya nih untuk Harum sendiri. Nah, ini akan mencoba breakout nih besok hari untuk menguji area resisten di sini ya, di 11.850. Nah, untuk supportnya ada di mana? Untuk support dari Harum sendiri di 11.275. Nah, yang penting dia tidak turun nih di area support di sini. Ini masih cukup oke juga. Nah, teman-teman kalau memang esok hari mau trading untuk Harum sendiri ataupun untuk swing trading, boleh saja ya. Jadi ada dua strategi. Esok hari kalau mengalami penurunan, nah penurunannya di 11.275. Yang penting dia bertahan di area sini, maka teman-teman strateginya buy on weakness ya di area support di sini. Dan kalau memang dia besok bisa mantul juga di area 11.275, ini teman-teman sangat bagus juga. Nah, ini teman-teman dapat harga murah nih kalau memang dia turun di 11.275. Nah, kalau dia berhasil breakout dari area 11.850, maka dia akan melanjutkan penguatannya ya untuk mencapai rally-nya atau rally selanjutnya. Yang penting dia breakout di area 11.850. Jadi untuk Harum sendiri, watchlist untuk perdagangan esok hari dengan strateginya boleh trading ataupun boleh swing trading. Nah, strateginya ada dua, beli di area bawah di sini ya, dekat dengan area supportnya, atau beli di area breakout, buy if breakout di 11.850 untuk breakoutannya. Silakan dicatat teman-teman ya untuk strategi dan support maupun resistennya untuk Harum sendiri. Nah, bagaimana transaksi asing untuk hari ini dari saham Harum? Kita lihat untuk Harum masih mencatatkan net buy sebesar 29.200.000, dan ini sudah 3 hari diakumulasi oleh asing juga. Ini cukup oke juga ya, karena memang dari sektor komoditas masih mengalami kenaikan. Nah, ini kenapa membahas saham Harum terus ya, karena memang masih mengalami kenaikan atau memang komoditas ini masih manggung teman-temannya. Jadi saya masih membahas beberapa saham komoditas. Nah, hari ini untuk broker transaksinya gimana? Untuk broker transaksi ini masih diakumulasi oleh AK sendiri ya, dan di sini ada CC juga dan ada BK. Nah, ini transaksi masih didominasi oleh AK juga teman-teman ya. Perhatikan untuk esok hari dari saham Harum. Nah, berikutnya kita akan menganalisis dari saham lainnya, yaitu ada saham PTBA. Ya, PTBA hari ini breakout teman-teman, ini cakep sekali teman-teman ya. Kita lihat teman-teman secara candlenya ini teman-teman bisa lihat masih mencatatkan
transaksi atau akumulasi dan hari ini berhasil breakout di area resisten kuat. Nah, area resisten kuatnya ada di mana? Yaitu di 3000. Nah, ini sebagai area resisten kuatnya untuk PTBA sendiri. Jadi teman-teman kalau memang sudah punya nih dari harga bawah atau dari modal bawah, ini bisa hold saja teman-teman untuk PTBA ya, kalau memang teman-teman mau hold. Namun kalau teman-teman belum punya, gimana strateginya? Nah, kita watchlist esok hari nih untuk PTBA sendiri gimana secara analisis teknikal. Supportnya ada di mana? Support baru karena memang ini sudah ditembus, yaitu di angka psikologis 3000. Ini sebagai area supportnya dari PTBA sendiri. Silakan dicatat teman-teman, karena memang ini dekat sekali penutupannya, di dekat dengan area support yang ada di 3010 ya untuk PTBA sendiri. Nah, untuk resisten pendeknya ada di mana? Untuk resisten pendeknya ini ada di 3080 ya sebagai area resisten pendeknya, yaitu di 3080. Ini sebagai area resisten pendek dari PTBA. Nah, untuk selanjutnya gimana transaksinya, atau memang teman-teman kalau memang ingin melakukan trading untuk PTBA boleh saja. Ini untuk esok hari ya, watchlist terlebih dahulu. Yang penting teman-teman dia tidak turun lagi di angka psikologis 3000-nya. Kalau dia turun gimana? Kalau dia turun akan bisa menguji area support yang ada di mana? Di 2930. Ini sebagai area support untuk PTBA berikutnya. Jadi support yang pertama ada di mana? Di 3000, dan support kedua ada di 2930-nya. Ini sebagai area support keduanya. Silakan diperhatikan dan dicatat teman-temannya. Jadi esok hari bisa melihat nih apakah PTBA ini masih layak untuk dikoleksi atau tidak. Nah, untuk target jangka pendeknya ada di 3080. Ini untuk PTBA sendiri ya. Diharapkan kalau memang ini dia bertahan di 3000 dan breakout, ini akan cukup bagus juga nih untuk esok hari. Ini adalah analisis untuk PTBA. Dan bagaimana transaksi asing untuk hari ini dari PTBA? Ya, PTBA hari ini mencatatkan net buy sebesar 62.500.000. Ini untuk transaksi dari PTBA. Dan PTBA ini sudah diakumulasi asing juga, atau net buy dari asing itu dari tanggal 7 Februari ini untuk PTBA sendiri. Dan ini masih mengalami transaksi yang cukup oke juga ya dari asing. Hari ini masih diakumulasi oleh broker BK ya. Di sini masih mengkoleksi, yaitu sebesar 120 juta ya. 127,7 sekian ini volumenya, ini dari BK. Kemudian ada dari YP juga, ini untuk trading juga. Dan untuk secara teknikal ini cukup oke juga nih diperhatikan untuk broker summary-nya untuk PTBA. Ya, untuk saham selanjutnya masih ada saham MTEK ya teman-teman. MTEK ini sudah kita bahas nih dari beberapa hari lalu, bahkan di video terakhir juga sudah dibahas. Dan hari ini kita lihat MTEK ini masih melanjutkan kenaikan atau melanjutkan rally-nya teman-teman ya. Untuk MTEK hari ini closingannya ada di 2120, naik sebesar 1,9%. Dan sesuai dengan pembahasan video kemarin, ini ada MA 200 yang ada di 2120 ya sampai di 2130, maka dia berhasil mementok kembali nih, atau mentok nih, karena memang dia tidak berhasil breakout di area garis MA ini ya. Hari ini sebenarnya sudah ditembus ya hari ini, namun dia turun kembali nih teman-teman. Diperhatikan nih untuk MTEK-nya gimana nih. Kalau teman-teman sudah punya ini dari harga bawah ya, atau dari modal bawah, misalkan dari harga 1900-an ataupun di 2000-an atau psikologis 2000, untuk MTEK-nya ini boleh di hold saja teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang memang belum punya gimana? Nah, esok hari boleh diperhatikan untuk MTEK-nya sendiri, karena memang sudah naik terlalu tinggi juga. Ini butuh namanya istirahat, atau memang butuh anak tangga kembali teman-temannya untuk MTEK ya. Pasti ada namanya profit taking sebagian investor. Dan kita lihat secara volume hari ini divergen ya teman-teman, hati-hati. Dan untuk secara stokastik RSI-nya di sini sudah mengalami golden cross teman-teman. Jadi esok hari ini dimungkinkan bisa ada pelemahan ya, atau profit taking dari investor.
dan di sini ekornya juga sudah panjang. Jadi teman-teman harap diperhatikan nih kalau memang sudah punya MTech, sell on strength, ataupun kalau memang belum punya gimana, lebih baik betternya tunggu area koreksian atau retracement-nya terlebih dahulu. Nah, koreksiannya ada di mana? Koreksiannya ada di 2100 ya sebagai area koreksiannya, atau sebagai area supportnya yaitu ada di 2100 ya untuk MTech-nya sendiri. Ini untuk support pendeknya. Dan untuk support jauhnya ada di mana? Support jauhnya kita ambil yang ada di sini, yaitu di garis 20-30 ya, atau di angka sini teman-teman ya. Ini sebagai area support berikutnya. Jadi ada dua support teman-teman bagi yang teman-teman memang belum punya ya. Ada di area 2100 untuk support pertama, dan support kedua ada di 2030 untuk support berikutnya. Nah, kalau dia berhasil breakout dari area MA 200 di sini, ini malah cukup bagus teman-teman ya, karena memang dia sudah berhasil breakout. Namun ini beberapa hari tidak mudah ditembus juga nih untuk MTech-nya sendiri ya. Dan gimana kalau esok hari mengalami koreksian? Nah, koreksiannya yang penting koreksi normal itu sangat bagus juga ya, dan itu nanti bisa membentuk swing high-nya juga. Nah, itu sangat cakep nih nanti untuk MTech dan bisa untuk rally kembali. Yang penting dia tidak turun di area 2030 ya. Ini masih cukup oke juga. Kalau dia turun dari 2030, maka dia akan menguji area resisten di psikologis 2000, bahkan nanti akan mencapai area supportnya ya. Tadi menguji area support yang ada di angka psikologis 2000, dan dia bisa melanjutkan penurunan di area sini teman-teman ya, di area 1925 nih untuk MTech-nya sendiri. Jadi tetap waspada teman-teman ya, waspadai ada taking profit dari MTech sendiri ya. Hati-hati teman-teman ya kalau memang belum punya. Jadi teman-teman silakan catat untuk supportnya di 2100, dan support keduanya ada di 2030. Jadi teman-teman kalau memang belum punya, sebaiknya wait and see terlebih dahulu ya, karena memang volume juga sudah divergen. Kalau sudah punya, dari bagaimana di bawah, sebaiknya sell on strength terlebih dahulu ya untuk trading saja. Nah, transaksinya untuk asing sendiri gimana nih? Untuk MTech hari ini mencatatkan net buy sebesar 92 juta ya. Ini 4 hari berturut-turut ini transaksinya 2 digit ya. Ini sangat bagus juga nih untuk MTech sendiri. Namun memang hari ini candlenya ini tidak cukup bagus ya, karena memang tidak bertahan untuk melanjutkan kenaikan. Dan di sini untuk broker summary-nya bagaimana? Untuk broker summary-nya di sini masih diakumulasi oleh AK, kemudian CS dan RF juga ya. Ini 3 broker teratas ini masih diakumulasi. Namun teman-teman patut waspadai, di sini ada broker KZ juga ya. Ini seller tertingginya juga, ini ada distribusi teman-teman ya, dari pindah dari KZ ke AK juga nih. Jadi waspadai ya untuk esok hari, karena memang pasti adanya taking profit untuk MTech sendiri ya. Jadi silakan dicatat untuk support dan resistennya. Ini untuk saham MTech.